Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail S dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi normal. Jadi, distribusi normal adalah sebuah distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Gauss. Tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data dari variabel kontinu seperti tinggi badan, berat badan, atau tekanan darah. Parameter ini menentukan bentuk dan probabilitas distribusi normal. Rata-rata mu menunjukkan nilai rata-rata dari distribusi normal. Simpangan baku tau mengukur sebaran data di sekitar rata-rata. Semakin besar, semakin lebar kurva lonceng. Bentuk kurva lonceng distribusi normal sepenuhnya ditentukan oleh nilai mean dan standar deviasi seperti gambar di samping. Berikut merupakan fungsi densitas pada distribusi normal. Fx sama dengan 1 per tau kali akar 2 pi kali E pangkat min 1 per 2 kali Z pangkat 2. Nah, bagaimana cara menghitung nilai Z? Jadi, nilai Z dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan X kurang mu bagi tau, di mana mu sama dengan rata-rata atau mean dari data, tau sama dengan simpangan baku data, pi sama dengan konstanta dengan nilai 3,14, E sama dengan bilangan eksponensial dengan nilai 2,71. Pada tabel di samping merupakan tabel nilai Z. Setelah mendapatkan Z, cari probabilitasnya dalam tabel nilai Z. Kolom pertama atau vertikal menunjukkan angka pertama dan desimal pertama dari Z. Baris atas atau horizontal menunjukkan desimal kedua dari Z. Nilai dalam tabel menunjukkan probabilitas kumulatif dari Z ke kiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik dari distribusi normal. Yang pertama, teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama. Kedua, titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Yang ketiga, mean atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi. Dan yang keempat, jumlah loss daerah di bawah kurva normal sendiri bernilai 1. Yang kelima, masing-masing dari ekor kurva di kedua sisi ini kemudian memanjang tak berbatas. Agar lebih paham mengenai penjelasan tersebut, berikut adalah contoh soal yang akan dibahas. Nah, dari 100 responden, didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? Jadi penyelesaiannya yaitu Z sama dengan 80 kurang 75 dibagi 4. Z sama dengan 1,25. Jadi 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 10,56 kali 100 sama dengan 11 orang. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Soalnya itu, suatu mesin pengisi minuman ringan diatur sedemikian rupa sehingga rata-rata mengisi setiap botol 200 ml. Jika volume minuman tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku 15 ml dan yang ditanyakan sama dengan berapa bagian yang berisi lebih dari 224 ml. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui mu sama dengan 200, tau sama dengan 15, dan X sama dengan isi botol minuman. Jadi peluang X lebih besar 224, X sama dengan 224, dengan rumus Z sama dengan X kali mu per tau, dan disubstitusikan langsung menjadi 224 kurang 200 bagi 15 yang menghasilkan Z sama dengan 1,60. Selanjutnya P, peluang X lebih besar 224 sama dengan peluang Z lebih besar 1,60. Peluang Z lebih besar sama dengan 0 dikurang peluang 0 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil 1,60. Jadi hasilnya yaitu 0,5000 dikurang 0,4452 yang menghasilkan 0,0548. Jadi volume minuman yang berisi lebih dari 224 ml adalah 0,0548 bagian.
atau sebesar 5,48%. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi distribusi normal beserta contoh soalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.